Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, alhamdulillah hari ini semalam sih sudah kita coba buatkan pengumuman gitu. Kira-kira sudah ada 40 orang yang lolos tahap 3 atau menuju final gitu ya. Memang kalau dilihat dari skema 40 orang atau rata-rata itu memang anak-anak SMK, SMA yang ikut ini rata-rata di atas rata-rata kayaknya loh ya. Iya, aku ngelihatnya juga gitu bener. Karena nilainya hampir seluruhnya sempurna gitu ya. Jadi apa namanya dari kondisi tersebut gitu. Nah, ini yang yang dari week 1 week 2 itu dari sekolah di Semarang, SMA SMK 7 Semarang kalau nggak salah. Kalau di profilingnya memang kayaknya sering ikut CTF dan sebagainya. Nah, terkait agenda hari ini adalah karena persiapan final yang akan maju hari Rabu, biasanya hari Kamis. Nah, ini hari Rabu dan apa namanya Lebaran-Lebaran tetap digas gitu ya. Jadi perlu nanti apa namanya karena ini write up dan video agak agak banyak gitu ya. Dan mungkin nggak mungkin kayaknya cuma kalau Mas Pras sendiri nanti apakah kita skemanya mau bikin satu eh, apa namanya penilaian berbarengan gitu. Jadi misalkan misalkan per masing-masing orang 10 gitu atau bagaimana monggo aja skemanya terus skema soal dan lain-lain. Kemudian nanti disertai dengan video lalu kita pilih 20 orang, yang 20 orang nanti kita wawancara di akhir segmen di tanggal 29.30 ya. Ya, itu 29.30 untuk memilih 10 orang pemenang. Kira-kira gitu. Itu intro saya di awal, monggo Mas Pras apa yang ingin disampaikan karena timnya ya cuman ini dan Sebenarnya mungkin jurinya nanti ada lagi sih. Harusnya ada lagi kayak si Ega dari Rudex atau Pak Catur dari Asitiwa. Cuman dua-duanya nggak aktif, jadi ya kayaknya di skip. ya iya gitu masalahnya itu terus nah memang kendalanya kalau kalau ini mau di cloning ke beberapa misalnya ada perusahaan atau di cloning dari tingkatan gitu ya memang kendalanya ada di internal sih panitia Prof jadi apa namanya kalau di saya rata-rata minta ini beberapa clue Pak ini error ini apa padahal enggak sih sebetulnya memang dikerjain Mas Pras sih dibelok-belokin ke sana ke sini baru ke intinya dan sebagainya. Monggo Mas Pras silahkan waktu dan tempat. Ya oke Mas Agung, Prof, Mas Dimas, teman-teman yang lain. Jadi berkaca dari week 1, week 2 kemarin sudah terjaring 40 yang memang benar yang dikatakan bahwa mereka sudah terbiasa, mereka player CTF. Eh, Kalau sedikit kendala sih ya mungkin tadi juga sudah ya terkait dengan keterbatasan personel, terus juga untuk validasi ya mungkin karena selama ini anak-anak SMK ini terbiasa dengan apa ya mengikuti CTF dengan pola panitia yang lebih siap. Nah ini karena kita juga baru pertama kali jadi mungkin beberapa ada yang membanding-bandingkan lah, tapi itu hal yang biasa dalam satu kompetisi ya. Kita kan ya ini acara yang kita buat, artinya ya itu tidak masalah sih kita mau dibandingkan dengan mana itu personal secara mereka. Terus kalau untuk secara teknis sih seperti yang sudah minggu kemarin kita sepakati, jadi mungkin eh, 4 soalnya 4 terus tidak memakai platform CTFD lagi ya.
Itu nanti soal tetap akan kita berikan. Nanti mungkin tolong Mas Agung di email ke 40 peserta ya. Secara detailnya sih nanti di instruksi email itu ada mereka saya suruh untuk mereka sudah saya buatkan masing-masing virtual machine sendiri berjumlah 40. Nanti mereka login di sana, tugasnya sudah disebar di sana, di virtual machine itu. Sedikit bocoran yang soalnya Mas Dimas 2 terakhir itu nanti akan saya ikutkan. Terus ada soal digital forensik sama ada soal kerentanan di web server apa aja. Nah, yang lain mungkin untuk supaya lebih terkoordinasi, saya sudah menulis di email 40 peserta ini kita jadikan satu grup. Jadi bikin grup lagi di luar total peserta. Untuk grup yang total peserta 100-200 orang itu silakan kalau mau di maintain atau mungkin ya sekadar untuk chat ngobrol santai, tapi khusus untuk grup baru 40 ini saya pikir ini penting karena masih ada 2 tahapan, yaitu final sama pengerjaan video menjelang presentasi. Itu nanti akan banyak pertanyaannya. Nah, kalau dijadikan satu dengan grup yang besar itu banyak noise ya, nanti mereka yang nggak ikut final tanya terus ini pertanyaan-pertanyaan penting nanti akan tertumpuk di situ. Itu saran saya. Dan mungkin ketika nanti misalkan disetujui yang grup baru isinya anak-anak yang final ini, kan acaranya hari Kamis ya, Kamis kita start lagi. Kamisnya mungkin Kamis sore atau malam itu mungkin Kamis pagi kita adakan technical meeting sebelumnya. Itu kalau di kita ada ini ada waktu juga karena juga sudah Kamis sudah menjelang Lebaran, biasanya sudah Lebaran. Nah, itu bagaimana? Itu hanya untuk minimalisir pertanyaan-pertanyaan teknis. Silakan kalau ada tanggapan Mas Agung, Prof, Mas. Saya sih Kamis kosong bisa, saya sendiri bisa, saya nggak masalah. Terus satu hal yang agak ganjel urusan penilaian nih, kalau di split penilaiannya tiap orang akan beda persepsi nih, jadi nanti nilainya akan nggak sama. Nilai saya sama Mas Pras sama Pak Dimas itu akan beda-beda nih nilainya sebenarnya. Jadi kalau saya cenderungnya kita semua kepaksa harus baca asli, kalau enggak terus di rata-rata aja. Soalnya kalau enggak bakal beda sih nilainya tiap orang. Itu. Makanya cenderungnya saya butuhnya gini kalau saya ya buat nilai ya. Saya butuh kepean yang benar tuh seperti apa. Nanti berdasarkan yang benar seperti apa saya kasih nilai. Sebenarnya saya nilai kalau nilai sesuatu biasanya saya nge-ranking sih. Jadi saya biasanya butuh yang jelek dulu. Oke, yang ini di atasnya gitu kalau saya nilai. Cara nyono nilai gitu nge-ranking sih sebenarnya. Cuman berarti menilai di 20 orang ya? Gimana sih? Kan kita 40 orang dinilai semua, Prof, nanti diambil 20 terbaik. 20 terbaik nanti 20 kita wawancara gitu ya? Betul. Oh ya udah, Terus berarti kita nanti tentukan 10-nya. yang 40 itu harus bikin ini juga nggak ya? Video juga ya? Iya. Oh 20 tuh wawancara doang, dari wawancara aja ya 20 ya? Iya, untuk memastikan dia benar mengerjakan. Oh oke. Video juga dia benar mengerjakan gitu. Kalau ditanya AE kan berarti bukan dia yang mengerjakan, kira-kira gitu sih. Oke. Ya udah. Cuman masalahnya kalau kita split penilaiannya itu bikin kacau nilai ntarnya, kasihan. Ada yang bagus sama ono jadi jelek kayak gitu loh. Itu aja yang ngerinya kalau di split. Berarti PR-nya semua makanya videonya dikasih batas aja, misalnya videonya jangan lama-lama, misalnya videonya 5 menit aja gitu. Jadi itu kan susah soalnya bikin video 5 menit yang bagus itu susah sih sebenarnya gitu.
Write up-nya Ya. juga nggak usah panjang-panjang. Write up-nya misalnya 1 halaman aja gitu. Seru tuh urusannya. Biar kita, Gini aja nanti Mas Pras di soal itu kalau videonya nanti misalnya maksimal 10 menit ya boleh. gitu Mas Pras. Nanti soalnya berarti kan ini soalnya sama semua Mas Pras. Iya, soalnya sama semua. Nah, nanti itu aspek yang kita nilai kan dari mereka misal mendapatkan apa flagnya. Terus ketika mereka saya beri akses ke server itu kan mereka akan yang melakukan beberapa perintah itu nanti akan kita lihat juga apa histori perintah atau mereka bisa lakukan bisa kita suruh untuk screenshot perintah-perintah apa saja yang mereka lakukan itu juga penting. Jadi itu untuk mengetahui proses mereka mendapatkan flagnya itu kita tahu gambarannya, oh si anak ini pola pikirnya mendapatkan flagnya itu lewat jalan ini gitu. Nanti kalau misalkan ada yang cuma nggak ada caranya tapi tiba-tiba dapat flag, nah itu kan juga aneh. Mhm. Teman-temannya Tapi pakai kalau cara yang caranya yang dipakai sama dengan yang lain gimana? Nilainya nah sama. itu caranya sama persis, mungkin apa-apa yang sama persis, write up-nya juga hanya di copy paste sedikit-sedikit. Nanti dibuktikannya dengan wawancara. Kalau wawancara saya pikir untuk sama persis susah. Paling itu. Hmm. Nah, cuma kendalanya tadi kalau seperti yang Prof bilang eh, masalah penilaian Atau ya gini Mas Pras, nyun kita punya sewu. standar penilaian. Ya, kalau enggak gini Mas Pras, nyun sewu. Paling enggak apa boleh kita bikin saya nggak tahu rencana mau berapa soal Mas Pras? 4. 4. 4 soal ya. Jadi Masih bisa per nambah anak nggak, Mas Pras? Ya gimana Mas? Masih bisa nambah nggak ya? Kalau Mas mau Pras? nambah silakan lah. Kemarin infonya apa? Jangan berat-berat, udah mau lebaran. Atau 4 soal ini di custom lebih berat lagi atau bagaimana? Gini, ini kan memang ada beberapa kalau saya lihat di konteks apa namanya eh sekolah-sekolah yang ikut itu memang rata-rata ada yang minimal 2 orang itu pasti lolos. Maksudku kalau memang mau ditambah atau mau dikurangi dengan konteks lebih berat, makanya tadi saya tanya cepat soalnya sama apa enggak. Maksud saya biar saya bagi, misalkan si X dapat jenis soal yang seperti ini, si Y jenis soal seperti ini, dengan konteks satu sekolah yang sama. Jadi mereka A dan B tidak akan saling contek gitu. Ya yes, mengerjakan sendiri-sendiri gitu. Nah, Mas dan rekan-rekan yang lain ini terkait dengan resource. Ya ini resource, waduh terus terang menambah Enggak, soal. maksud saya gini, kalau tadi jenis soalnya 4, ya jadi per orang itu 2-2 gitu aja. Kalau Tapi dua-dua ya terlalu sedikit. nah, tapi jenis soalnya nanti bisa di ini, di apa namanya, Di di custom lebih susah. ya atau apa namanya 4 atau mungkin kalau mau nambah ya nanti kalau yang lebih dari satu sekolah ya apa namanya misalkan kita siapkan 6 soal 3-3 atau bagaimana. Gimana menurut Prof atau Mas Dimas? Ini saya cuman mengantisipasi karena banyak sekali yang lolos tapi dari satu sekolahan, artinya kembar mereka gitu. Ya, kalau kayak gitu sih kayaknya takutnya nanti lebih banyak yang protes sih. Kok saya dapat soalnya yang apa agak lebih susah dari si A atau si B, takutnya gitu sih. Jadi ntar nilainya kurang bagus. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa soal soal ditambah perkara mereka bisa nyelesain atau enggak kan sebenarnya di write up itu nggak cuman hasil akhirnya gitu. Jadi misalkan ada 6 soal nih, nah dia cuma nyelesain 5,
tapi soal yang keenam dia udah beberapa tahap dia masukin dalam write up-nya, nah itu juga bisa jadi tambahan gitu. Jadi nggak harus selesai sebenarnya di final tuh. Satu lagi yang mungkin bisa dinilai waktu sih, jam. Variabelnya. Misalnya ini ada dua anak dari satu sekolah yang sama, yang satu ngerjainnya hari ini, yang satu lagi besoknya gitu, ya beda dong. bisa bisa jadi yang besoknya itu nyontek dari yang sebelumnya gitu kalau sekolah yang sama ya. Kalau platform online agak susah, Prof. Apa start di waktu yang bersamaan, kecuali kita satu ruangan ya itu. Bukan maksudnya gini, kalau ada dua anak satu sekolah, si A ngerjainnya hari ini, si B ngerjainnya besok. Si B punya probabilitas buat tanya ke A dong. Gitu. Jadi kita prioritasin ke yang duluan ngerjain gitu. Ya ini hal-hal seperti ini kalau nggak dibikin di satu grup, saya juga lumayan kewalahan juga. Mas Agung Ada ininya nggak? Ada lognya kan? Dia jamnya masuk gitu ada lognya ya. ada. Ya udah itu buat tambahan aja. Itu dipakai kalau misalnya jawabannya sama persis gitu ya. Kalau jawabannya beda sih nggak usah dipakai, biarin aja. Oke, ini sudah hari Selasa. Misalkan berpikir menambah soal atau menambah tingkat kesulitan, kita cuma punya hari ini, hari Rabu, Kamis ini akan di start jam berapa, itu juga harus kita berhitung di sana. Saranku soalnya 5 aja deh. Nanti masalah 5 ini mau dibikin berat semua, monggo aja sih gitu. Tapi kalau 4 susah nanti nilainya. 5. Aku ngikut aja. Soal nomor 5 yang bikin Mas Agung lah. Nanti tak buat nih, udah lagi tinggal dikit lagi sih. Wih, sudah beres. Tapi benar juga kata Mas Dimas sih, artinya soalnya dibikin susah semua juga nggak apa-apa sih, udah. Iya, Buat prosesnya jatoin. juga dinilai. Iya. Jadi Kemarin mereka tidak harus selesai, benar. Iya, cuman juga itu tadi yang dikatakan Mas Agung di awal apa soalnya dibelok-belok itu kemarin memang saya ngetes Prof karena kalau dilihat kita ngomongnya kelas SMK terus beberapa soal yang dari LKS dulu itu mereka itu pasti minta bantuan orang itu jelas, minta bantuan tingkat pendidikan di atasnya, teman kuliah atau mungkin pernah ikut juara-juara di mana itu jelas karena memang soal-soal yang dibikin kalau mau dibikin susah ya tingkatnya di atas SMK. Nggak apa-apa lah. Pada minta WU tuh apa sih Mas Pras? Red up. Oh, lah mau dikasih apa enggak? Nanti aja, terakhir biasanya kalau udah selesai semua. Lagi pula nanti kan terakhir ada yang bikin write up, itu aja, ngelihat write up dari peserta yang lain aja. Nggak apa-apa, biasanya gitu. Ini nanti Mas Pras pakai CTFD lagi atau enggak sih Mas? Nggak pakai CTFD nanti Mas. Nggak pakai. Nggak pakai. Berarti mungkin kalau masalah yang cepet-cepetan siapa nyelesain, kalau dari pengalaman CTF yang lain tuh ada juga yang dihitungnya dari dia submit write up gitu. Ya, oke, benar. Jadi kalau udah submit write up duluan ya udah berarti dia dapat nilai agak bagus lah nanti dari kita buat dibandingin sama yang nyontek-nyontek nanti sama enggak gitu. Iya. Oke, saya setuju yang mereka submit duluan supaya bisa dipantau oleh kita semua. Ya. Nah video boleh nyusul gitu Mas. Prioritasnya ke write up dulu ya. Iya betul. Betul. Jadi upin ini betul. Ya benar. Jadi kita nggak ngelihat lognya, ngelihat submitnya aja, bener. Ya udah nanti mungkin ada syarat dan ketentuan sebelum soal di atas gitu. Jadi apa saja nanti sekalian Mas Pras. Ya Betul itu ya?
dibuat apa peraturan di PDF lagi terus di-share. Nggak usah di ini aja, di atasnya soal kayak baca dulu sebelum mengisi itu loh. Ya, kalau TS. Iya, Biasanya nggak ada yang baca. Di email. itu aja sih. Yes, yang penting ini yang jelas kuncinya ada di Mas Dimas sama Mas Pras. Jenis soalnya 5 itu mau disepakatin seperti apa. Kalau sudah nanti berarti saya tinggal, kalau memang sama semua ya berarti nanti 40 orang itu akan saya kirim email langsung broadcast semuanya gitu. Tapi kalau yang kemarin ngirim username password manual saya satu-satu. Wah, seger itu. 100 ya? Lebih Prof. Iya, mantap itu. Iya Waduh. satu-satu, waduh ngelek meripate. Dan artinya kalau memang ini sama ya wes nanti saya ambil dari CSV-nya Mas Pras. Itu tinggal copy paste selesai toh Mas Pras. Ya, tapi kan mereka login ke virtual mesinnya dengan username password masing-masing. Nggak perlu Lah iya, nggak perlu nggak dikirim apa-apa. ulang sih, pakai yang dulu di, di info seperti itu. Lo kan ini nggak pakai server toh, nggak pakai CTFD tadi. Nggak pakai CTFD tapi mereka login ke Shell. Hmm. Oh ya Karena udah pakai yang lama aja. nah ya ditulis di situ. Nah ya, jadi pokoknya di apa namanya di fixkan dulu soalnya nanti saya bikinkan syarat dan ketentuan sebelum mengerjakan. Nah kalau memang diperbolehkan 40 orang saya langsung broadcast dalam satu email ya alhamdulillah gitu. Yang penting kan mereka bisa nggak saling contek itu aja, yang penting saling menerima. Mereka harus selesai tanggal berapa? 24 ya? Harus submit. Kemarin di PDF-nya yang saya bikin itu di tanggal 23 tetap minggu gitu, Oh, dan 23. 24-nya pengumuman untuk Oh, yang apa 20. namanya pemenang, bukan pemenang, Yang wawancara. pengumuman 20 orang, Ya. pengumuman 20 orang. Wush, bentar. Kalau pengumuman 20 orang berarti kita harus nilai 40 itu dalam waktu 24 jam loh itu. Nah iya itu. Kalau sisi panitia bisa kita geser lah, bro. Oh Artinya gitu. kita ternyata belum selesai mundur Selasa kan nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang harus kita batasi kan si pesertanya. Iya, Pesertanya oke. mundur-mundur lah, kita juga ikut mundur, no? Oh ya udah. Berarti tanggal 23 ya. Jadi kita Iya, punya waktu 24 paling jelek sampai 25 2 hari. 40 orang ya. iya, iya. 40 kali 5 menit kali 10 menit. Berapa, Piro? 400 bagi 60. Gitu aja ngitungnya. Ya wis. Kalau kan udah nggak puasa jadi gampang lah. Puasa lo, puasa itu. Puasa yang apa? Habis Ramadan tuh. Nyawal. Nyawal. Ya, nyawalnya nanti wong masih ada sanak saudara nyawal. Oke ya, ada lagi Mas Pras? Atau ada yang masih kurang? Itu sorry aku yang masalah apa? Berarti nanti anak-anak itu dikasih login ke VM gitu ya? Iya, Mas. Login ke VM terus maksudnya biar soalnya di dalam VM itu atau biar satu jaringan sama soal-soalnya? Iya, pertama karena soalnya diletakkan di VM tersebut satu. Terus ada satu soal yang kerentanan Apache itu sama-sama IP-nya lokal, jadi hanya dalam satu jaringan dalam CVM. Saya tidak bikin VPN server karena supaya bisa diakses hanya nanti yang soal kerentanan Apache itu hanya bisa diakses dari VM itu sendiri. Nah, nanti kalau soal yang lain mereka akses dari public internet bisa.
nanti saya hostnya di luar, sama seperti yang Oh, CTFD oke. kemarin. Iya, oke. Saya concernnya takutnya flagnya ada di VM itu, jadi nanti malah bisa di searching-searching. Mm. Nggak lewat Itu soal gitu nyarinya. itu saya bikin selnya limited cell, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa cat, v, nano, wget aja mereka nggak bisa. Oh, oke. Berarti yang soal web itu nanti mereka ngakses ke browser lagi kan, maksudnya? Iya mas. Jadi berapa lagi? Oh ya udah, oke deh. Ini berarti tinggal saya ngikut nih yang kemarin 2 soal yang sudah dikirimkan mas terakhir, mau di custom Mm-mm. atau diganti atau ditambah. Ini sudah hari Selasa, jadi startnya Kamis jam berapa Mas Agung? Apa nih Mas? Start Kamis jam berapa? Rebu. Mau rebuk. Ini soalnya mau diganti, soalnya mau ditambah. Rebu. Kemarin di pengumuman tuh Rabu. Besok lah berarti. Rabu jam Ya biasanya kita kirim 12 malam toh. malam-malam lah. Yo kan sing ngirim aku bukan sampean. Anda ya, tapi kan ini bikin soalnya berarti kan hanya dibatasi sampai ya Rabu sore. Yo Rabu sore jam 9 lah sampai jam 9 malam lah. Habis raweh, nutut lah. Masa nggak nutut? Ya kalau soal yang kemarin sih nggak ada, paling nambah aja kali Mas Pras. Yang kemarin nggak perlu di custom lagi. Oke. Jadi kalau kesulitan baru kita tambahin hint-hintnya. Tapi kalau misalkan udah ada 10% peserta atau 5% udah bisa, kayaknya nggak perlu tambahin hint. Iya, Kecuali betul. benar-benar nggak ada gitu. Atau Biar- satu peserta aja. Biar jatuhin peserta soalnya. Kalau dikasihin pesertanya jadi banyak yang lolos. Iya. Atau karena ini babak final penentuan tanpa hint sama sekali. Prioritasnya tambahin lah, prioritas. Ya, Cuman kalau sama sekali nggak bisa, kepaksa dikasih dikit. Iya, karena dulu pernah tuh nggak ada yang bisa sama sekali, yang bisa cuman dari grup dari luar negeri satu grup. Jadi mau nggak mau yang Indonesia biar bisa maju ditambahin hint. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya, si Dudi ya, Pak? Dudi air putih itu. Dia bikin soal-soal juga kan. Jadi ternyata peserta-peserta itu jagonya hacker, tapi jaringan pada blow on gitu katanya. Jadi bikin jaringannya putus, nggak ada, harus pakai IP statik, pada nggak ngerti IP statik. Iya, biasanya hafalan soal, Prof, sering-sering CTF, jadi hafal modelnya gitu. Ketika real life-nya ya belum tentu bisa mereka. Jadi dia bikin soalnya supaya lu kalau mau nyambung lu harus bikin routing ke situ gitu. Pas bikin gitu, dia tahu IP-nya sana, cuma dia nggak tahu bahwa dia harus bikin routing ke sana. Nggak jalan langsung. Biar sesegmen ya. Iya, biar satu segmen. Jadi itu 15 menit didiemin aja dulu. 15 menit. Karena live. Dia cerita. Jadi masalahnya pada itu ternyata. Jago hacker tapi nggak jago jaringan sebenarnya. Apalagi beres. Cukup ya, Bro? Oke, berarti kesimpulan pertama, karena memang Idul Fitri, pertanyaannya jadi ya monggo aja sih, apakah start tetap hari Kamis atau Rabu, dengan asumsi memang kita masih butuh buat analisa videonya itu. Kemarin sih saya beranggapan video karena masih di tanggal libur gitu ya, sekolah gitu. Karena kalau sudah masuk sekolah akan lebih repot lagi.
Harapannya sih begitu. Atau diperpanjang sampai kalau PNS itu atau sekolah itu sampai tanggal 25. Monggo aja. Atau diberi ini yang masih belum clear nih. Kalau aku cenderung biar tanggal 23 aja. Kalau mereka semua komplain, kita punya buffer. Kita punya cadangan 24 25 gitu aja. Tapi biar dulu aja. Kalau udah selesai 23 ya syukur. Oh ya udah. Tapi memang kemarin saya dengan Mas Pras waktu ngobrol, ya karena ini tingkatannya lebih sulit, maka memang harus maju tanggal hari Rabu. Ya wis. Ya, Itu. Jadi yang biasanya Kamis sampai Minggu, ini Rabu sampai Minggu begitu. ya, ya wis nggak apa-apa. Bener. Karena ini ada ini juga ya, ada libur. Dan ini tekanan di mereka jadi tinggi nih. Tekanan dimarahin iya. orang tua, suruh Ya, sowan. Saya sih kemarin alibinya ya anggap aja adminnya lagi holiday terus kalian nyerang server gitu aja. Ya bener ya wis. Ya wes itu ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti ada syarat dan ketentuan berlaku di sebelum soal. Kemudian apa namanya, berarti kita semua nanti atau nanti monggo Mas Pras bikin satu Excel yang di-share ke email kita masing-masing. Dan tadi memang Prof minta satu kriteria penilaian gitu, misalkan untuk soal nomor 1 domain utama yang harus dijawab seperti apa, sehingga nanti kalau terjadi penilaian supaya nggak jauh-jauh versinya gitu ya. Kepean lah, kepean. Iya, kepean supaya semua panitia Iya. punya pakem yang sama, walaupun ada si A belok ke kanan kiri dulu baru tengah, ya monggo aja gitu. Ya. Nah terus mungkin terkait dengan passing grade penilaian, panitia akan menyepakati nilai berapa gitu. Jadi kalau kemarin kan ada 2.700, 2.000, dan ini persoalnya rencana mau berapa gitu, sehingga nggak ngawur gitu ya. Jadi misalkan nggak usah tinggi-tinggi lah, misalkan 1 sampai 10 nanti per orang, misalkan mau menilainya 5,5, 6, 7 dan sebagainya, masih punya nilai masing-masing gitu. Tapi kalau sampai ribuan kok kayaknya susah nilai. Gimana menurutnya Prof? Nggak, Atau Mas Pras? aku ngikut aja, bebas yang ini. Oh ya udah, nanti tolong dibuat aja Mas Pras biar enak nilainya. Ya nanti tolong dibuat aja Mas Agung. Loh, Biar aku kriteria kerpeannya nggak ngerti. Aku cuma ngasih clue-cluenya ini, penilaian. Misalkan tadi 5 soal, masing-masing nilainya 2 gitu ya. Ini versi kecilnya gitu. Kalau kemarin kan ribuan tuh. Nah, nanti agak susah nih. Atau per soal 1.000-an atau 2.000-an kan ya agak susah. Nah nanti kalau masalah menghitung atau urutan ya nanti tinggal di rata-rata. Pakai kecil aja ya, 1 sampai 10 aja ya. Ya, aku nggak masalah. Ya wes, nanti tak gitu nggih. Ini mau yang menilai yang istilahnya berempat nilai genap nggak apa-apa. Kalau ganjil. Enggak, kalau saya sama Satu Indonesia Award, pokoknya juri yang datang di rata-rata sama juri yang datang aja. Jadi yang diambil bukan jumlah nilai, tapi rata-rata nilai. Iya wes. Jadi misalnya ada satu peserta yang jurinya cuma 3, rata-rata dari 3. Peserta lain ada jurinya 4, rata-rata dari 4 gitu. Jadi tergantung jumlah juri aja yang nilai gitu. Ya oke. Kalau jumlah kacau nanti. Ya wes, nanti tak buat sekaligus by name ya. Jadi biar langsung ketahuan, nanti nggak ngacak. Mas Pras ada lagi? Mas Dimas? cukup. Udah saya. Ya oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Mudah-mudahan final ini nanti
ya lancar lah kalau memang masih ya karena yang di email ya hanya kita aja. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Yang mudik hati-hati, mohon maaf lahir Mohon batin. maaf lahir Dari batin Lebaran semuanya. nanti kita saling komunikasi lagi. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sampai ketemu Lahir batin. tanggal Ya, 24, Prof, ya. 25. 24 ya nanti di email lah berarti ketemuannya. Ya, siap. Oke. Ya oke. Yuk, Amin. makasih, Terima pamit. kasih. Iya. Ya, oke.